Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila sa'iril ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa anzilul mab'adal qaraba 'indaka yawmal qiyamah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hdil qalbi ya sayyidina Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya al-darbi wa ya al-batin wa ya al-nawabati wa ya al-nur. Hadirin jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita kembali untuk sama-sama hadir di tempat dan majelis yang mulia ini. Semoga kumpulnya kita di sini membuahkan kumpulnya kita kelak di sana di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diberi panjang umur, sehat walafiat, terkabul segala cita-cita dan hajat, semakin istiqomah, dan setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa kadza yukaffaru man syatama nabiyyan aw malakan. Wa kadza, dan begitu juga yukaffaru, dihukumi kafir alias murtad, man orang syatama yang mencaci nabiyan terhadap seorang nabi, au malakan, atau satu malaikat. Jadi dihukumi murtad orang yang mencaci seorang nabi atau malaikat dengan kalimat-kalimat cacian. Nah, cara wong Jawa niku misuh-misuh, sing dibisui nabi, sing dibisui malaikat, maka bisa menjadikan murtad. Atau mencaci di sini maknanya wasfuhu bima fihi naqsun wasjira'un, mensifati seorang nabi atau malaikat dengan sesuatu yang terdapat kekurangan. Nyebut malaikat, nyebut seorang nabi dengan sesuatu yang mengurangi sifatnya, maka ini juga bisa menjadikan murtad. Termasuk mengurangi sifat, yaitu dengan menggambar. Makanya tidak boleh ada nabi siapapun beliau digambar, tidak boleh. Nek sengaja gambar ngenyek bisa murtad. Tidak ada fotonya nabi ini nabi itu, nggak boleh. Kenapa? Karena gambar itu sumbernya tidak ada yang tahu asli atau tidak, dan nomor dua jelas mengurangi sifat. Mengurangi sifat seorang nabi atau apalagi malaikat, maka itu termasuk suatu hal yang bisa menjadikan murtad.
Pertanyaannya, kalau gambarnya sahabat gimana? Atau gambarnya wali gimana hukumnya? Apakah sampai murtad? Padahal gambar itu nggak jelas aslinya siapa yang buat dan sumbernya dari mana. Kan wonten niku jenengan nek ziarah Wali Songo ada gambar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wah, koyo kenal Sayyidina Abu Bakar wae reti gambare. Nggih. Enek gambar Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Enek gambare Syekh Abdul Qadir Jailani. Enek gambare Wali Songo. Padahal itu semua gambaran lukisan yang diambil dari mana sumbernya nggak ada yang tahu, nggak jelas. Lain halnya kalau lukisan gambar yang diambil dari foto seperti gambar Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Nah, itu kan ada memang sumber foto aslinya ada. Atau gambar para ulama, para habaib, itu ada memang foto aslinya. Ya, kalaupun dilukis tapi mencontek foto asli, nah itu masih tidak apa-apa. Tapi yang jadi masalah di sini gambar sahabat, gambar wali, bahkan Wali Songo, sedangkan sumber dari gambar tersebut tidak ada yang tahu kebenarannya. Ya. Zaman Wali Songo boten enten foto jelas. Apalagi zaman Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu jauh sebelum Wali Songo. Nih. Maka hukumnya bagaimana? Maka ketika kula riyen mondok ten daerah Jogoloyo Demak niku terjadi bahsul masail, dibahas niku Pak. Gambare Wali Songo, gambare Syekh Abdul Qadir Jailani, gambare Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sahabat digambar. Akhirnya dibahas itu apa hukumnya? Hukumnya haram. Membuat, menjual, membeli haram hukumnya. Kenapa? Karena jelas mengurangi sifat dari beliau-beliau itu. Sayyidina Abu Bakar digambarno ting kayak gini. Padahal nggak jelas, ini nggak bener. Beliau seperti itu nggak ada buktinya, nggak ada itu. Dusta itu. Wali Songo juga sama. Gambar Wali Songo, enek gambarnya kabeh. Sunan ini sunan tidak boleh itu Pak. Ini saya sampaikan sing duwe foto-foto Wali Songo turunkan. Okay. Nek gambar makamnya apa pesarianin nggak ada apa-apa. Pesarian Wali Songo, gambar Songo ini digambar jadi satu tulisi Sunan ini malah bagus itu malah bener. Yang digambar kuburannya, makame yang difoto. Ini malah gambar orang yang nggak jelas. Orang ini wajahnya Sunan itu bener apa tidak? Nggak ada yang tahu dan nggak ada yang jamin kebenaran itu. Maka itu sempat dibahas hukumnya haram. Kenapa? Karena bisa mengurangi kemuliaan sifat dari para wali, apalagi sahabat-sahabat tersebut. Gambarannya ini. Padahal sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar lebih ganteng misalnya dari gambaran itu, dan beda, kan itu namanya dusta, menisbatkan nama Sayyidina Abu Bakar padahal yang difoto itu bukan Sayyidina Abu Bakar. Lagian dari mana itu semua? Nah inilah perlu kita waspadai. Ojo karena pengen dapat untung besar, gambarnya laris, sampai berani nulis Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Nek ngono pesen Sayyidina Abdurrahman bin Auf, orang kaya raya zaman itu di foto nih. Akhirnya kok digambar lisan. Repot ini zaman akhir. Kadang-kadang karena keuntungan, pengen cari materi, pengen laris, gambar sakarane dhewe. Alhamdulillah itu termasuk dusta. Mengurangi sifatnya para wali, mengurangi sifatnya para sahabat atau para ulama yang nggak jelas gambarnya, maka jangan digambar. Kecuali tadi itu kalau memang sudah ada foto peninggalan memang ada, nah itu nggak masalah. Karena itu, nah ini semua termasuk di dalam kategori syatam. Syatam itu mencaci alias mengurangi sifat dari kemuliaan orang-orang yang mulia.
nek sing digambar, sing dikurangi sifatnya seorang nabi murtad. Nek wong mending gambar, ini Nabi Sulaiman misalnya, gambarnya ini Nabi Musa, gambarnya ini. Nah, itu bisa murtad itu. Jelas itu mengurangi sifat daripada nabi-nabi tersebut, karena tidak mungkin ada orang tahu wajah beliau-beliau itu semua. Apalagi gambar malaikat digambar kayak apa sayap, terus macam-macam imajinasinya, tidak boleh. Itu semua mengurangi sifat dari para malaikat, mengurangi sifat dari para nabi, bisa menjadikan seseorang itu murtad alias keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Nek gambare sahabat, gambare wali, gambare ulama itu enggak sampai murtad, tapi dosa haram. Kenapa hadirin? Karena nabi dan malaikat ini jelas makhluk-makhluk Allah yang benar-benar dimuliakan oleh Allah, dan keduanya tidak bisa dipisah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi. Kullun amana billah, semuanya iman sama Allah, wa malaikatihi, dan malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan para rasulnya Allah. Jadi para rasul, para malaikat itu disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah makhluk-makhluk yang paling mulia di sisi Allah, sehingga tidak boleh dihina, dicaci atau dikurangi sifat-sifatnya, tidak sesuai dengan sifat aslinya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada orang seperti itu mengurangi sifat-sifat para nabi yang mulia, malaikat-malaikat yang mulia, maka bisa menjadikan orang tersebut murtad, waliyadzubillah min dzalik. Sebagaimana di dalam Aqidatul Awam, malaikat itu disebutkan wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Malaikat itu tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa makan, tanpa minum, dan tanpa tidur. Bukan laki-laki dan bukan perempuan. Kalau ada orang ngomong malaikat itu perempuan, maka dia murtad, keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena sama dengan omongan orang-orang kafir yang dulu mereka mengatakan waja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha. Disebutkan oleh Allah, mereka orang-orang kafir menyebut, mensifati malaikat itu perempuan, murtad, kafir itu. Kalau ada orang ngomong malaikat itu laki-laki, maka ada dua pendapat, ada yang mengatakan murtad, ada yang mengatakan tidak, tapi dia dosa besar. Yang jelas malaikat bukan perempuan, bukan laki-laki, dan bukan pula banci. Malaikat, pokoknya malaikat, tidak ada jenis laki-laki, tidak ada jenis perempuan, apalagi kok banci. Para malaikat adalah makhluk-makhluk yang mulia. Mereka majbuluna bi ta'ati tamah lahu. Mereka itu sempurna di dalam taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mutahharuna minasyahwatil hayawaniyah. Mereka itu suci dari sifat-sifat hayawaniyah, sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia biasa. Jadi tidak ada ceritanya malaikat bingung, malaikat galau, malaikat pusing, tidak ada. Maka hati-hati, ada orang guyongan pakai kata-kata, wih malaikatnya bingung. Hati-hati, bingung yang dimaksud di sini apa? Nek yang dimaksud di situ nyifati malaikat, oh baik itu bisa menjadikan murtad itu. Tapi nek yang dimaksud bingung di situ malaikatnya sibuk, nanti nyatet ini pas maksiat deono, pas taat deono atau STMJ, gitu. Sholat terus maksiat jalan. Nah, niku malaikatnya dia ngomong bingung, maksudnya bingung itu malaikat nyatet sing kene, terus wong iki orkes ya aktif, ngaji ya aktif. Nah, yang dimaksud bingung itu bingung apa dulu? Nek kalau dia bingung itu yang dimaksud malaikat itu bingung kayak bingungnya menungso. Pas galau, pas yang bayar utang, atau pas ada masalah bingung, malaikat bingung seperti bingungnya kita, maka itu bisa murtad. Hati-hati,
itu mensifati malaikat dengan selain sifatnya. Jadi tidak ada malaikat bingung. Makanya ya sebagusnya kalimat seperti itu jangan digunakan. Bingung malaikatnya ini sampai ada. Kalimat seperti ini jangan digunakan sudah. Walaupun kadang-kadang ahli ceramah, walaupun kadang-kadang ulama besar kadang-kadang pakai kalimat seperti itu kurang baik, kurang bagus. Ya kita nggak tuduh langsung murtad karena bingung yang dimaksud itu apa dulu. Nek bingung, malaikat bingung. Nek niatnya bingung, malaikat punya sifat kayak bingungnya menungso, nah itu baru murtad. Tapi nek bingung yang dimaksud tadi itu malaikat kesana kemari, alias nyatet wong iki kok yo pas maksiat ono, pas taat ono dan seterusnya tadi, nah itu masih nggak apa-apa. Ya, tapi perkataan seperti itu lebih baik dihindari, ya, karena berbahaya. Kemudian malaikat yang lebih mulia dari mereka, wahum afdalu minal malaika, yaitu para nabi. Para nabi ini menurut alama dhahaba ilaihi jumhurul asyairah, menurut ulama yang ikut madhab ahlussunnah wal jamaah, terutama Imam Asy'ari, menyatakan para nabi itu lebih mulia dari para malaikat. Dalilnya apa? Ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud hormat kepada Nabi Adam, yang mana Nabi Adam itu nabi, rasul. Saat itu Allah perintahkan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Wahai malaikat, sujud sama Adam. Mereka semua sujud menghormati Nabi Adam alaihis salam. Menunjukkan bahwasanya Nabi itu lebih mulia dari para malaikat, sehingga para malaikat pun sujud kepada salah satu Nabi, yaitu Nabi Adam alaihis salam. Karena itu dua makhluk ini, para nabi dan para malaikat ini, dua kelompok ini adalah makhluk-makhluk yang sangat mulia di sisi Allah. Jangan sampai kita pakai guyonan, pakai kata-kata yang mengurangi sifat-sifat dari beliau-beliau semua itu. Jangan, hati-hati. Itu bisa menjadikan orang yang mensifati dengan sifat yang tidak sesuai, dia bisa keluar dari agama Islam, waliyadzubillah min dzalik. Karena para nabi itu sudah manusia, tapi nggak seperti manusia biasa. Sampai-sampai Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani rahimahullah nabi itu menyebutkan di dalam kitabnya Tausyah ala Ibnu Qasim itu, di sana disebutkan, dan ini mungkin sudah pernah saya terangkan, segala sesuatu yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang seorang nabi, bukan hanya Nabi kita Muhammad SAW, itu hukumnya nggak najis. Beda dengan kita manusia biasa, sehingga tidak boleh dan berbahaya ada orang mensifati para nabi dengan sifat-sifat biasa. Hati-hati. Para nabi, para rasul itu mereka adalah makhluk yang luar biasa. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW yang menjadi pemimpin para nabi, pemimpin para rasul. Sallu ala Nabi Muhammad. Beliau beda semuanya, fisiknya beda dengan fisik kita. Nabi itu kalau sudah mandi, kalau beliau mandi itu cukup satu sok. Satu sok itu 4 mud, kadang 5 mud. Satu mudnya itu 3/4 liter. Jadi kalau mandi kurang lebih 4 literan. 4 liter toh, 4 gayung itu sudah cukup membasahi seluruh tubuh beliau. Saking halusnya kulit beliau. Nek wudu, niku cukup 1 mud. 1 mud itu 3/4 liter, jadi nggak ada seliter. Ya, itu dibuat wudu, wajah, tangan, kepala, kaki dengan sempurna, bahkan telinga dan seterusnya sempurna, itu cukup. Saking bersih dan halusnya kulit Nabi SAW. Sampai nek ngepel pakai 1 ember di granit, itu tentu air bisa nyebar kemana-mana. Bisa separuh musola ini kena 1 ember. Tapi nek jenengan ngepel di tanah biasa, apalagi pasir,
jenengan ngesokno sak ember biur ya wis sak menutok. Yang kita tuangkan airnya di situ tok, nggak mungkin nyebar ke yang lain. Kenapa? Karena pasir, karena tanah, langsung dihirup, nggak bisa nyebar nih. Kenapa? Karena granit ini lebih halus dan dia bisa menyebar ke seluruh air, itu bisa nyebar ke banyak tempat. Tapi nek tanah karena kasar, nyedot banyu sakmono akae gak iso nyebar. Itulah gambaran kulitnya Kanjeng Nabi niku walusnya boten karuan. Sampai wudu gak sampai seliter. Sampai mandi kurang lebih 4 liter aja. Itu saking istimewanya fisik Nabi kita Muhammad SAW dan juga para nabi yang lain. Mereka semua adalah makhluk-makhluk mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita mensifati dengan sifat-sifat yang tidak sesuai. Karena itu sampai-sampai disebutkan di dalam kitab Asy-Syifa niku, kalau ada orang mengatakan inna Jibril akhta'a bil wahyi, sesungguhnya Jibril itu salah memberikan wahyu, yang harusnya jadi nabi itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bukan Nabi Muhammad, maka perkataan yang seperti ini berarti dia mensifati Jibril keliru di dalam melaksanakan tugas. Maka perkataan seperti ini bisa menjadikan orang tersebut murtad. Dan enten ada golongan-golongan yang mereka itu keyakinannya seperti itu di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka berkeyakinan malaikat Jibril itu keliru ngasih wahyu, seharusnya yang jadi nabi itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini keyakinan yang berbahaya. Ini jelas menyalahi seluruh dalil yang ada pada agama kita. Dan keyakinan seperti ini bisa menjadikan murtad karena mensifati malaikat keliru melaksanakan tugas. Na'udzubillah min dzalik. Begitu juga kalau ada orang yang mensifati Nabi Muhammad karena aswad. Nenek uang ngomong Nabi Muhammad itu hitam kulitnya, murtad. Langsung murtad sih. Nabi Muhammad diwarnai ireng. Nabi Muhammad itu orangnya hitam, murtad karena mensifati tidak sesuai dengan sifat Nabi SAW. Syahadat melih, bahaya mensifati Rasulullah dengan sifat-sifat yang tidak sesuai dengan sifatnya Rasulullah SAW. Sampai ngelodok karena aswad, ngelodok murtad. Kalau ada orang loh, masuk sih mau ngelodok murtad, gak percaya. Anak uang ngomong Kanjeng Nabi itu hitam. Terus ada orang ngomong malaikat Jibril itu salah memberikan wahyu. Mosok cuma ngomong kok murtad. Kalau ada orang ragu, maka dia pun ikut murtad. Hati-hati. Orang yang mensifati Nabi dengan sifat-sifat yang tidak semestinya dia murtad, dan orang yang ragu mosok menekok murtad, ini juga ikut murtad. Sama-sama karena dia mensetujui ada orang mensifati Nabi, mensifati seorang malaikat dengan sifat yang tidak sesuai. Walayadu billah min dzalik. Karena itu di zaman para sahabat itu ada seorang rohib, seorang pendeta yang dia ini mencaci Rasulullah terus, menghina Nabi terus, mencaci Nabi, cara bahasa sekarang misui Nabi. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar terkenalnya, beliau memberi fatwa orang yang mencaci Nabi itu boleh untuk dihukum mati, wajib untuk dihukum mati. Pendeta yang menghina-hina Nabi terus-menerus itu maka difatwakan oleh beliau agar dihukum mati karena menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu di dalam hukum fikih itu disebutkan kalau ada orang kafir yang dia mencaci Nabi itu bagaimana? Kalau menurut Imam Abu Hanifah la yuqtal, jangan dibunuh dulu, tapi diberitahu tentang kesalahannya. Nabi Muhammad itu tidak seperti yang kamu cacikan, tidak seperti yang kamu hina-hinakan.
Kamu menghina Nabi Muhammad itu tukang ini, tukang itu. Ketahuilah Nabi Muhammad itu bukan begitu. Beliau itu begini, begini. Diberitahu, dididik, dan dia dihukum. Kalau menurut Imam Syafi'i, orang yang menghina Nabi, niku pemerintah harus menangkap orang tersebut dan dihukum sesuai dengan putusan dari pemerintah tersebut. Bahkan andaikan dia divonis mati pun boleh. Itu kalau menurut Imam Syafi'i. Berat ini menghina Rasulullah. Kadang-kadang di media sosial zaman sekarang itu mulai ada yang menghina Allah, menghina Al-Quran, menghina Rasulullah SAW. Ini pemerintah kalau menurut Imam Syafi'i wajib menangkap orang tersebut dan harus menghukum orang tersebut. Bahkan andaikan dijatuhi hukuman mati sekalipun, itu hukumnya boleh. Orang yang sengaja menghina-hina Nabi kita Muhammad SAW. Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad lebih keras lagi. Orang yang menghina Nabi Muhammad niku harus dihukum mati karena dia telah menghina simbol yang paling utama di dalam agama kita, yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu jangan sampai kita guyonan atau malah menjadikan bahan tertawaan yang menyangkut dengan seorang nabi atau menyangkut dengan seorang malaikat. Itu sangat berbahaya. Jangan sampai kita semua terjatuh dalam bahaya tersebut. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selamat. Amin Allahumma amin. Ada satu riwayat lagi. Andaikan ada orang, dia ini jagongan, terus jagung tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu gimana sih? Kemudian orang ini sok tahu. Tiba-tiba ada orang lewat, anak orang lewat, siapapun lewat, mau kulitnya putih, mau kulitnya hitam, Nabi Muhammad ya kayak ini loh, kayak ini. Maka orang tersebut dia murtad, dan bahkan Imam Abu Muhammad bin Abi Zaid menfatwakan orang yang seperti ini mensifatkan Nabi dengan selain sifatnya, menyamakan Nabi dengan sosok yang lain. Maka orang seperti ini penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW, dan orang seperti ini, kata beliau, boleh dihukum, divonis sampai mati kalau dia nggak mau tobat. Saking beratnya menghina Nabi Muhammad, menghina para malaikat, yang mana dua kelompok ini adalah makhluk-makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, mugi-mugi kalau panjenengan selamat dari bahaya lisan. Insya Allah ini masalah pembahasan tentang murtad mungkin tinggal berapa pertemuan aja. Setelah itu baru nanti masuk pembahasan-pembahasan yang lain. Mugi-mugi kita semua termasuk orang-orang yang diberi selamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan orang-orang yang semakin kuat imannya, semakin kuat Islamnya, dijadikan orang yang benar-benar mengikuti Nabi Muhammad SAW secara zahir dan batin, diselamatkan kita semua dari fitnah akhir zaman. Amin Allahumma amin. Ini karena sudah mepet, mau saya tambahin, ini nanti gak nutup keterangannya. Sikap semanten, mungkin jatuh ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita semua benar-benar jadi orang yang semakin dekat sama Allah, semakin dekat sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.